Hai, selamat datang di channel Balenta Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Materi tentang objek IPA dan pengamatannya. Ilmu pengetahuan alam atau IPA mempelajari benda-benda, baik benda hidup maupun benda tak hidup. Contoh benda hidup yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Adapun benda-benda tak hidup antara lain air, tanah, gunung, planet, tata surya, dan galaksi dalam alam semesta. Selain itu, IPA juga dapat dikatakan mempelajari alam semesta dan interaksi yang terjadi di dalamnya. IPA sering disebut dengan sains. Sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berarti pengetahuan. Para ahli di bidang IPA dikenal dengan sebutan saintis. IPA terbentuk dari proses penyelidikan yang terus-menerus. Siapa saja yang berkeinginan memahami alam dan menyelidiki hukum-hukumnya harus mempelajari gejala alam itu sendiri atau peristiwa alam dan segala hal yang terlibat di dalamnya. Gejala alam meliputi gejala biotik dan abiotik. Gejala biotik terjadi pada makhluk hidup, misalnya tumbuh dan berkembang, reproduksi, serta bergerak. Sedangkan gejala abiotik terjadi pada benda mati, misalnya angin yang bertiup, gunung api yang meletus, dan air sungai yang mengalir ke laut. Yang perlu diketahui dalam IPA adalah mengamati. Mengamati merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki. Keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki dalam penyelidikan IPA disebut dengan keterampilan proses dalam IPA. Keterampilan proses dalam IPA sering disebut dengan istilah keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu keterampilan proses sains dasar atau basic skill dan keterampilan proses sains terintegrasi atau integrated skills. Adapun pembahasan masing-masing keterampilan proses sains sebagai berikut. Keterampilan proses sains dasar atau basic skill terdiri atas 1. Keterampilan mengamati, 2. Keterampilan mengelompokkan atau mengklasifikasi, 3. Keterampilan memprediksi, dan 4. Keterampilan menyimpulkan atau membuat inferensi, dan 5 adalah keterampilan mengomunikasikan. Keterampilan mengamati merupakan kemampuan mengamati objek-objek dan fenomena alam menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran menggunakan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Beberapa keterampilan mengamati dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Melihat. Melihat merupakan jenis pengamatan menggunakan indera penglihat atau mata untuk mengetahui bentuk, penampakan atau wujud, warna suatu objek, dan peristiwa. 2. Mendengar. Mendengar merupakan jenis pengamatan menggunakan indera pendengar, yaitu telinga, untuk mengetahui bunyi atau suara suatu objek. Dan 3. Mencicipi. Mencicipi merupakan jenis pengamatan menggunakan indera pengecap, yaitu lidah, untuk mengetahui rasa suatu objek. Dan yang keempat, meraba. Meraba merupakan jenis pengamatan menggunakan indera kulit untuk mengetahui keadaan panas atau dingin serta tekstur kasar atau halus suatu objek. Kemudian yang kelima adalah mencium. Mencium merupakan jenis pengamatan menggunakan indera penciuman, yaitu hidung, untuk mengamati bau dari suatu objek.
Selanjutnya yang keenam adalah mengukur. Jenis pengamatan ini memerlukan alat bantu, misalnya penggaris, jangka sorong, neraca, dan mikroskop. Data dari pengamatan ini diperoleh melalui pengukuran. Berikutnya, keterampilan proses sains dasar atau basic skill yang kedua adalah keterampilan mengelompokkan atau mengklasifikasi. Keterampilan mengklasifikasi merupakan kemampuan untuk mengelompokkan suatu objek dengan mengamati persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki, serta hubungan antar objek. Selanjutnya adalah keterampilan proses sains dasar yang ketiga adalah keterampilan memprediksi. Kemampuan memprediksi merupakan kemampuan untuk membuat ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu mendatang. Berdasarkan perkiraan pada pola atau kecenderungan tertentu atau hubungan antara fakta, konsep, dan prinsip dalam ilmu pengetahuan. Apabila hasil prediksi memerlukan pengujian, akan menghasilkan suatu dugaan atau hipotesis. Berikutnya, keterampilan proses sains dasar yang keempat adalah keterampilan menyimpulkan atau membuat inferensi. Keterampilan menyimpulkan dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta serta konsep dan prinsip yang diketahui. Kemudian, keterampilan proses sains dasar yang kelima yaitu keterampilan mengomunikasikan. Keterampilan mengomunikasikan merupakan kemampuan untuk menyampaikan fakta serta konsep dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk audio, visual, atau audiovisual. Penyampaian informasi dalam ilmu pengetahuan dapat disajikan dalam bentuk kata-kata yang ditulis atau diucapkan, atau dapat pula dalam bentuk grafik, bagan, peta, lambang-lambang, diagram, persamaan matematik, dan demonstrasi visual. Contoh penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik sebagai berikut. Penyajian data dalam bentuk tabel merupakan penyajian data dalam bentuk angka yang disusun secara teratur dalam kolom dan baris. Penyajian data dalam bentuk tabel banyak digunakan pada penulisan laporan hasil penelitian dengan maksud agar orang mudah memperoleh gambaran rinci tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Contohnya adalah data tabel pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan suatu jenis tanaman. Selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang adalah bentuk penyajian data statistik dalam bentuk batang yang dicatat dalam interval tertentu pada bidang kartesius. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan data cacahan. Contohnya adalah diagram perkembangan peserta lomba sebuah kegiatan setiap tahun, terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Kemudian data dalam bentuk diagram garis atau grafik. Diagram garis atau grafik biasanya digunakan untuk menggambarkan berupa keadaan yang berkesinambungan. Contohnya adalah diagram garis atau grafik perbandingan jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan 4 tahun terakhir. Selanjutnya adalah keterampilan proses dalam IPA yang kedua, yaitu keterampilan proses sains terintegrasi atau integrated skill. Keterampilan proses sains terintegrasi merupakan perpaduan dua kemampuan keterampilan proses sains dasar atau lebih. Keterampilan proses sains terintegrasi meliputi merumuskan masalah, mengidentifikasi variabel,
mendeskripsikan hubungan antar variabel, mengendalikan variabel, mendefinisikan variabel secara operasional, memperoleh dan menyajikan data, menganalisa data, merumuskan hipotesis, merancang penelitian, serta melakukan penyelidikan atau percobaan. Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus menguasai berbagai keterampilan proses sains tersebut. Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan suatu metode yang disebut dengan metode ilmiah. Pembahasan berikutnya adalah sikap ilmiah. Suatu penelitian akan berhasil apabila didukung oleh sikap ilmiah. Beberapa sikap ilmiah yang dimaksudkan sebagai berikut. 1. Mampu membedakan opini dan fakta. Opini merupakan pendapat umum atau pribadi yang belum teruji kebenarannya, sedangkan fakta merupakan hasil dari suatu penelitian dan kebenarannya telah teruji. Yang kedua adalah keberanian untuk mencoba. Rasa ingin tahu tentang sesuatu tidak akan pernah terwujud tanpa adanya keberanian untuk mencoba. Dan yang ketiga adalah kejujuran. Seorang peneliti harus jujur dalam mengambil dan mengolah data. Tidak ada pemalsuan atau manipulasi dalam pengambilan data meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Dan yang keempat adalah teliti. Seorang peneliti dalam melakukan penelitian harus teliti dan tidak boleh melakukan kesalahan karena dapat memengaruhi hasil penelitiannya. Dan sikap ilmiah yang kelima adalah selalu ingin tahu. Seseorang yang mempunyai sifat ingin tahu biasanya banyak bertanya. Keingintahuan dan minat atas segala sesuatu merupakan salah satu dasar ditemukannya konsep, teori, dan hukum dalam bidang sains. Dan yang berikutnya adalah objektif. Seorang peneliti dalam mengemukakan hasil penelitiannya tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan pribadinya, tetapi harus berdasarkan kenyataan yang ada. Berikutnya adalah sikap ilmiah yang ketujuh, yaitu bekerja sama. Biasanya dalam melakukan penelitian, seorang peneliti membutuhkan orang lain. Pada saat melakukan percobaan, peneliti harus mampu bekerja sama dengan orang lain, sehingga percobaan dapat berhasil dengan baik. Sikap yang berikutnya adalah terbuka dan fleksibel. Keterbukaan dan fleksibilitas merupakan cara berpikir dan berdiskusi. Artinya, berterus terang, berpikir positif, serta bersedia mendengarkan dan menerima pendapat orang lain. Sikap ilmiah yang kesembilan adalah bertanggung jawab. Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus dapat bertanggung jawab terhadap hasil penelitiannya, baik secara ilmiah maupun moral. Yang berikutnya adalah sikap ilmiah yang ulet dan gigih, disertai dengan keyakinan yang kuat. Dan yang terakhir adalah mensyukuri karunia Tuhan. Kita sebagai umat beragama percaya bahwa alam ini merupakan ciptaan Tuhan. Seorang peneliti harus mensyukuri karena diberi kesempatan untuk menikmati ciptaannya. Salah satu caranya dengan meningkatkan kesadaran untuk memelihara dan melestarikan lingkungan serta sumber daya alam. Please like, request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching.